Bismillah, mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadzah Dewan Penguji serta saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap maya dalam acara pada hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh dosen dan mahasiswa, mungkin yang dari prodi lain. Kita sekarang sedang berada di dalam acara seminar proposal Saudara Faris Ashari, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2017. Saudara Faris ini dianggap layak untuk mengikuti seminar proposal karena telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu telah melakukan bimbingan dengan pembimbing minimal 8 kali, kemudian hasil cek plagiarisme dari proposalnya memenuhi syarat, yakni 12% dengan menggunakan plagiarisme cekat, kemudian menggunakan referensi minimal 10 dari artikel ilmiah dalam 10 tahun terakhir. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk agenda kita pada hari ini, kurang lebih kita akan melakukan seminar ini selama 90 menit dengan rincian 15 menit nanti presentasi dari Saudara Faris. Kemudian tanya jawab berlangsung selama 60 menit dengan 20 menit masing-masing penguji. Kemudian nanti jika ada waktu tersisa 15 menit terakhir, mungkin bisa ada sesi tanya jawab dari mahasiswa ataupun dosen prodi lain. Mungkin seperti itu. Untuk menghemat waktu ya, mungkin bisa langsung kita menginjak acara selanjutnya, yaitu presentasi dari Saudara Faris. Kepada Faris, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Ustazah Indra atas pembukaannya. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faris Ashari. Di sini saya akan menyampaikan proposal skripsi saya yang dibimbing oleh Ustazah Indrawati Wilujeng, SPD MSI, dan Ustadz Agus Rohman, MPD, dengan judul Pengembangan e-modul interaktif berbasis problem-based learning pada materi optik geometri. Outline presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitiannya. Latar belakang yang di sini kami mulai dari salah satu tujuan kurikulum 2013, yaitu menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran dan menjadikan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Tidak hanya dalam pembelajaran, kurikulum 2013 ini juga mempengaruhi bahan ajar yang digunakan. Salah satunya adalah modul. Yang pertama di sini modul merupakan bahan ajar yang disusun agar peserta didik dapat belajar dengan atau tanpa disertai dengan guru. Hal ini termasuk pendapat dari Nurdiansyah dan Muta'aliah 2015. Dan juga saat ini modul yang paling banyak digunakan adalah modul elektronik, yang karena dapat menyampaikan informasi dengan cepat dan interaktif menurut pendapat dari Puspitasari 2019, Aprilia, dan Wahyudi 2014. Dan dari studi lapangan yang telah kami lakukan di salah satu SMA di Kabupaten Karanganyar, didapatkan bahwa peserta didik belum dilibatkan aktif dalam pembelajaran seperti melakukan penyelidikan dan praktikum. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan belum dapat menarik minat peserta didik. Dan juga menurut wawancara dari guru di sana, di sekolah tersebut sudah menggunakan modul elektronik namun masih belum bersifat interaktif.
Yang ketiga adalah peserta didik merasa kesulitan dan kebingungan dalam memahami materi optik geometri. Terus kemudian, oleh karena kami mengajukan model pembelajaran problem based learning dalam modul yang kami teliti. Hal itu didasari karena problem based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan masalah melalui tahap-tahap ilmiah yang akan menjadikan peserta didik mempelajari konsep berdasarkan masalah dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, problem based learning merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan guru sebagai fasilitatornya. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat belajar mengingat, menerapkan, dan melanjutkan proses pembelajaran secara mandiri, serta peserta didik diberikan kebebasan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkannya sebelumnya. Dan kami mengajukan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana kevalidan e-modul interaktif berbasis problem based learning pada materi optik geometri. Dan yang kedua adalah bagaimana respon peserta didik mengenai e-modul interaktif berbasis problem based learning pada materi optik geometri. Tinjauan pustaka di sini yang salah satunya yang kami tuliskan adalah itu tentang modul elektronik interaktif yang merupakan penyajian bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil yang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang dikemas dalam format interaktif. Dan tinjauan pustaka yang lainnya yang kami tuliskan adalah tentang optik geometri dan tentang problem based learning yang sedikit telah dipaparkan di latar belakang tadi. Tidak hanya itu, penelitian ini juga relevan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Melia dan Imamura 2020, Giamanti dan Prasetya 2019, Us dan Wardani 2019, Rido et al. 2020, Suryaning Tias et al. 2020, dan Rima dan Hardianto 2019. Dari penelitian yang telah mereka lakukan ini, ada satu hal yang belum dilakukan, yaitu penelitian terhadap materi optik geometri. Oleh karena itu, kami di sini mengajukan penelitian tentang e-modul interaktif berbasis problem based learning yang menggunakan materi optik geometri. Metode penelitian yang kami gunakan adalah R&D, dan kami menggunakan model yaitu kami menggunakan model 4D dari Tyagarajan. Dan tahap penelitian yang tertera di PowerPoint merupakan tahap penelitian yang kami ambil dari buku Sugiono. Yang pertama yaitu menganalisis potensi dan masalah yang dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan yang dalam model 4D termasuk pada tahapan define. Kemudian pada tahapan desain produk masuk pada tahapan 4D yaitu tahapan desain, dan validasi desain dan desain teruji masuk dalam tahapan develop. Setelah melakukan tahapan-tahapan ini, maka produk akan disebarkan atau di sini masuk tahapan disseminate kepada sekolah yang dijadikan tempat penelitian, yaitu SMA Negeri Kerjo. Validasi ahli yang kami gunakan ada 3, yaitu ahli materi, ahli kegrafikan, dan praktisi lapangan. Validator ahli materi merupakan dosen pendidikan fisika yang mengampu mata kuliah optik. Kemudian validator ahli kegrafikan merupakan dosen fisika yang berpengalaman dalam bidang desain dan tata letak. Kemudian validator praktisi lapangan merupakan guru fisika guru mata pelajaran fisika yang mengampu kelas 11 SMA. Terus kemudian setelah melakukan validasi terhadap validator, maka dilakukan uji coba terbatas
terhadap 6 sampai 12 peserta didik yang telah mendapatkan materi optik geometri. Tentunya pengambilan respon peserta didik di sini akan dilakukan di SMAN Negeri Kerjo. Instrumen penelitian yang kami gunakan memiliki kriteria untuk yang instrumen validasi ahli. Terdapat kriteria diantaranya komponen kelayakan isi, komponen kelayakan bahasa, komponen kelayakan penyajian, dan komponen kelayakan kegrafikan. Sedangkan untuk instrumen uji coba terbatas terhadap peserta didik memiliki kriteria ketertarikan, kejelasan materi, dan kejelasan bahasa. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan skala Likert dengan titik respon ada 5, dari yang terendah dengan nilai 1 dan tertinggi dengan nilai 5, yaitu sangat baik. Interval penilaiannya yaitu 0% hingga 19,99%, sangat kurang, 20% hingga 39,99% kurang, 40% hingga 59,99% cukup, 60% hingga 79,99% baik, dan 80% hingga 100% merupakan sangat baik. Terima kasih. Demikian adalah presentasi proposal skripsi yang saya sampaikan. Selebihnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas paparannya Mas Faris. Lumayan cepat ya, sampai 15 menit. Baik, mungkin bisa langsung nanti ditambahkan ke sesi tanya jawab kalau begitu. Untuk tanya jawab yang pertama, saya serahkan kepada ketua penguji kita hari ini, yaitu Ustadzah Trisa Nurul Ain, SPDM Pevis. Kepada Ustadzah Trisa, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustazah. Halo. Halo Ustazah. Salam teknis, maaf ya. Gimana kabarnya Faris? Sehat? Alhamdulillah Ustazah, sehat Ustazah. Alhamdulillah. Ya, saya langsung ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini modul interaktifnya pakai platform apa ya? Karena belum disebutkan pengetahuan saya di proposalnya. Platform yang dipakai Microsoft Office Ustazah, yaitu yang Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. Oh, berarti pakai dua ya? Microsoft Iya. PowerPoint dan Microsoft. Ya, kenapa? Halo? Iya Ustazah, memakai dua. Namun di proposal saya tuliskan Microsoft Office begitu. Microsoft Office.
Ya, Tapi pakai dua, Excel dan PowerPoint. iya Ustazah. Oke. Gimana itu nanti packingnya itu gimana? Untuk packing itu saya akan menggunakan hyperlink untuk yang menghubungkan antara PowerPoint dengan Excel. Dan Berarti yang untuk utama penempatan, pakai PowerPoint. ya, Oke, nanti PowerPoint di hyperlinkkan ke Excel-nya. ya, Iya, karena itu yang dikirim ke saya enggak bisa dibuka hyperlinknya, Faris. Nanti coba cek ya. iya. Hyperlinknya Soal enggak terakhir bisa saya dibuka. gunakan bisa itu. Nggih. Ya itu, nah itu nanti ketika di forward ke yang lain atau mau digunakan oleh siswa nanti dicek lagi karena enggak bisa dibuka hyperlinknya. Nah di situ ada beberapa, jadi saya bingung ini platform utamanya yang dipakai yang mana gitu. Nah Nggih, terus Ustazah. kemudian, oke berarti yang utama kan PowerPoint ya. Nggih. Kenapa kok memilih PowerPoint sebagai modul interaktif? Apanya dari PowerPoint itu sehingga kamu bisa menggunakannya sebagai modul interaktif? Karena di PowerPoint, di sini kan saya paling banyak memakai fitur animasi. Di situ PowerPoint banyak memberikan fitur animasi dan juga pengkodingan VBA untuk interaktifnya. Jadi di coding VBA tersebut nanti akan digunakan di contoh soal, di kuis. Nanti akan langsung muncul penilaian di situ saja. Karena VBA Itu dan animasinya tersebut. oke sih, sebentar. Berarti coding VBA-nya nanti ditaruh di kuis. Iya, Nanti sehingga ada nilai akhirnya itu ya. iya Ustazah. Oke. Terus itu yang kamu sebut interaktif itu. Iya, sama untuk yang saya buat interaktif sama yang di Excel tadi untuk simulasinya. Seperti itu saja. Oh, kalau misalkan kuisnya berarti bukan e-modul ya, e-quiz. E-learning quiz interaktif itu kan karena cuma kuisnya yang interaktif. Gimana itu? Yang termasuk animasi kan itu juga sih, termasuk juga interaktif menurut yang disampaikan di latar belakang, yaitu menurut yang disampaikan oleh Rosida Ustazah 2017. Itu animasi juga simulasi itu termasuk interaktif. Coba-coba ini diperlihatkan bagian mana yang animasinya, bagian mana ininya. Baik saja, saya bukakan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Seperti ini saja salah satunya. Berarti di sini nanti akan diberikan animasi dengan cara mengklik tombol play di sebelahnya. Ya, sudah dikasih belum itu? Sudah aktif saja. Coba. Ini salah satunya, diklik di tombol play-nya di Oh, sebelah kiri. awesome. Gambar itu tah. Iya, animasinya berupa gambar saja. Maksudnya gambar animasi. Jangan ya, oke, sebentar. Faris, PowerPoint. Intinya apa sih PowerPoint itu? Poin saja.
Poin ya. Contohnya PowerPoint yang disampaikan. Iya. Nah, terus ini yang kamu share screen sekarang ini sudah powernya poin apa belum? Untuk yang di sini kemarin sudah dipersempit untuk penjelasannya saja. Tadi poin-poin di sini sebenarnya saya sampaikan dalam bentuk paragraf saja. Oh, maaf. Kan kalau penjelasan secara itunya kan saya berikan secara bentuk paragraf seperti ini saja, dan di sampingnya diberikan gambar berupa animasi seperti ini. Lah ya, itu PowerPoint apa power text? Saya tadi bingung yang mana animasinya, karena ini ya PowerPoint-nya full dengan teks. Jadi saya nggak bisa langsung nangkap mana animasimu. Paham maksud saya? Iya, paham saja. Saya cari-cari mana sih yang animasinya itu. Ternyata nyempil di situ ya. Kalau mau animasi ya wes animasi. Berarti PowerPoint-nya itu isinya animasi, bukan power text ya. Jadi bedakan. Office itu punya 3. Word untuk apa? PowerPoint untuk apa? Excel untuk apa? Masing-masing memiliki tujuan manfaat khusus. Ya. Kalau mau teks di Word. Kalau mau kalkulasi hitung di Excel. Ya, kalau mau presentasi di PowerPoint. Itu yang utama harus dikuasai ya, media pembelajaran. Paham maksud saya? Bisa dipahami saja. Jadi nanti ini ya, ini lagi. Supaya orang bisa, oh ya karena kan judulnya sudah modul interaktif. Nah, terus kamu sebut banyak animasi gitu kan. Banyak ini, berarti harusnya orang yang begitu melihat itu nangkepnya, oke, mana animasinya. Itu ya. Paham? Boleh saya memperjelas sedikit saja? Silakan. Nah, kalau di sini kan seperti yang di latar belakang, jika konsepnya itu ada sebuah teks penjelasan dan itu disertakan dengan animasinya saja. Jadi ada teks di situ di samping untuk menjelaskan animasi tersebut. Iya, tapi sekali lagi PowerPoint apa power text? Yang mau kamu tujuan utamamu apa? Teksnya apa animasinya? Dua-duanya saja, penjelasan dan animasinya. Oke, sekarang kamu hitung dalam layarmu itu berapa persen teksnya, berapa persen animasinya? Sudah 50-50 kah? Kalau untuk persentase pemakaian tempat, emang lebih banyak kan teksnya saja. Iya. Namun untuk animasinya kan cukup jelas di sini, tersedia di sebelahnya saja. Dan ada juga instruksinya yang akan digunakan nanti. Itu berapa paragraf? Untuk satu subbab itu... Enggak, itu di layarmu itu berapa paragraf? Loh, enggak usah diganti yang itu tadi. Berapa paragraf satu halaman PowerPoint-mu? 3 saja, satu halaman. 3. Animasinya berapa? 2. Ya, 2. Kurang animasinya ya? Ya, animasinya lebih sedikit ya, maksudnya. Penjelasannya di sampingnya. Iya, animasinya lebih sedikit apa sama apa lebih banyak? Ya, untuk persentase pemakaian ruang memang bukan persentase pemakaian ruang, itu dihitung. Paragrafmu ada berapa? Ada 3 dan animasinya ada 2. Banyak mana? Banyak paragrafnya. Sementara tadi kan kamu bilang 50%, ya. Iya, karena untuk yang di slide yang lain juga terdapat animasinya saja. Mungkin untuk persentase pemakaian untuk persentase paragraf mungkin tidak sama untuk di masing-masing slide seperti itu. Oke.
Oke, udah itu ya tadi yang pertama. Terus yang kedua, di proposal itu kan ada PBL ya, ada project Iya, based learning-nya. iya Ustazah. Itu maunya seperti apa dikaitkannya ke modulnya? Sepertinya sudah, berarti saya stop dulu itunya. Dan di awalnya kan saya berikan panduan untuk menggunakan modul ini, juga penjelasan tentang PBL-nya. Ini kan ada Iya. tahap-tahapnya, ada 1 sampai 5. Kemudian di awal masuk materi nanti akan diberikan itu apa namanya, cara pembelajaran untuk untuk mempermudah mereka dan contoh permasalahan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang berarti ini masuk step pertama yang di sintaksnya PBL. Kemudian mereka akan menganalisis dari teks menggunakan animasi dan penjelasan di sampingnya, dan simulasi yang akan seperti ini, simulasi di kotak play yang sebelah kanan bawah. Dan seperti itu untuk menganalisis konsepnya. Kemudian untuk evaluasinya akan diberikan kuis, tapi sebelum kuis itu ada latihan soal. Itu untuk evaluasinya saja. Itu masuk evaluasi di sintaks PBL. Dan ini juga ada praktikus sederhana yang bisa mereka lakukan sebagai salah satu bahan analisis, seperti itu. Ya, PBL itu apa sih, Mas? Problem based learning saja. Jadi suatu jadi suatu model pembelajaran yang diawali dengan pemberian permasalahan di kehidupan sehari-hari, kemudian dianalisis, pada melalui berbagai sumber yang di sini sumbernya sudah disediakan, dan juga berbagai pengamatan, kemudian dievaluasi. Evaluasinya apa? Kuis itu tadi. Kuis nanti ya di sini evaluasinya adalah kuis saja. Oh, problemnya apa sih? Di sini untuk yang materi pertama itu problemnya 5 itu. Untuk ini contoh problemnya saja. Untuk 5 saya berikan 5 untuk contohnya. Nanti maksudnya mereka gimana? akan Untuk contoh maksudnya seperti apa? Jadi nanti mereka akan memikirkan ini terlebih dahulu. Kemudian mereka akan menganalisis yang materi di bawahnya tadi. Pada tahap akhirnya mereka akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini saja. Mana? Tadi evaluasinya kuis gitu. Mana prosesnya dia bisa menjawab itu? Prosesnya dia sampai berkonklusi atas pertanyaan itu, atas masalah itu. Untuk jawaban dari ini tadi, maaf, saya tidak. Untuk pertanyaan dari menjawab yang di 5 pertanyaan ini, nanti mereka akan menjawabnya sendiri saja. Jadi tidak saya cantumkan di file ini, tapi di satu file lain yang mungkin itu yang dipegang oleh gurunya untuk meng-cross-check jawaban mereka benar atau salah. Jadi berarti nanti untuk awalnya ada modul untuk guru. Iya, Ustazah. Oh, ada 2, ada modul guru, ada modul siswa. Iya, ada. Kalau di sini sih, mohon maaf saja, bukan modul guru, cuma
tuntunan untuk memakai modul ini, seperti itu. Apa itu? Tuntunan Kayak untuk panduan, memakai. seperti panduan, Ya, panduan untuk panduan kunci penggunaan jawabannya modul gitu. siswa kan namanya modul guru. Gimana? Juknis gitu dah. Iya, kayak kunci-kunci jawaban yang terdapat di modul ini dan di kuis yang kita berikan itu. Oh, ada yang modelnya seperti itu. Nanti divalidasi nggak itu? Iya, masuk validasi semuanya saja. Dari PowerPoint juga, Excel-nya juga itu. Bukan yang dipegang guru. Sebenarnya itu kan ini modulnya untuk itu saja, apa namanya, agar siswa itu bisa belajar dengan sendiri, bisa Nah, digunakan iya. siswa belajar sendiri. Oh. Tahu, saya sudah baca. Kenapa modul interaktif? Karena supaya modul ini bisa digunakan sendiri oleh siswa tanpa asistensi oleh guru. Itu kan ya? Terus saya tanyakan, PBL-nya bagaimana prosesnya di situ sehingga siswa bisa konklusi sendiri atas problem yang ada. Oh, dijawab di guru. Berarti ada punyanya guru. Gimana? Untuk modulnya ini sebenarnya bisa dipegang oleh siswa semuanya. Jadi nanti mereka akan melihat dulu untuk yang materinya di sini, yang di modul ini, bagian materi. Setelah mereka menggunakan ini, nanti mereka bisa mengcross-check-nya di file yang satunya untuk mengcross-check jawaban mereka salah atau benar, seperti itu saja. Jadi dipegang siswa, bukan dipegang guru. Bisa dipegang siswa, juga bisa dipegang guru saja. Ya, Oke, dipegang siswa sama dipegang guru. Oke ya. Masih ada waktu, Ustazah Indra. 4 menit. Baik. Terus, oke kalau gitu nanti ini ke pertanyaan di proposal ya. Bagaimana kevalidan? Ya, itu Pertanyaan proposal. penelitian saja. Ya, pertanyaan di proposal. Ya. Bagaimana kevalidan? Untuk kevalidan ini termasuk uji internal saja, yaitu menguji kevalidan kepada validator, ketiga validator tersebut. Validator materi, validator kegrafikan, dan validator lapangan, yaitu guru. Oh, pakai validator guru juga? Iya. Jelaskan masing-masing itu nanti akan memvalidasi bagian apa ya? Untuk sesuai dengan instrumen yang di sini, semuanya di sini akan memvalidasi semua keempat kriteria ini saja. Dari validasi materi, grafikan, sama validasi validator lapangan. Hal tersebut menurut penelitian yang dilakukan oleh ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani saja dari 14. Jadi ketiga validator tersebut akan menggunakan kriteria yang akan memvalidasi keempat kriteria ini. Seperti itu saja. Gimana? Jadi nanti ada berapa validator? Ada 3 jenis validator saja. Ada 3 validator. Iya. Validator pertama. Validator materi.
kemudian validator kegrafikan, sama validator praktisi lapangannya. Kalau kebahasaan itu ada kelayakan bahasa itu? Untuk kelayakan bahasa ini akan diisi oleh ketiga-tiganya saja. Untuk khusus jadi nanti kebahasaan fisika. Validasi kelayakan isi juga validasi bahasa gitu. Iya. Kenapa kok pilih seperti itu? Berdasarkan rujukan yang mana? Kenapa bisa diulang saja? Ya, berdasarkan rujukan yang mana Faris memilih metode validasi sedemikian. Karena di sini menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ramdhani saja. Jadi mereka akan menilai keempat kriteria Ramdhani tersebut. Itu pakai siapa rujukan metodologi penelitiannya? Insya Allah pakai Sugiono saja. Nah, itu. Ambil akarnya ya. Iya. Jangan ambil penelitian orangnya, ambil akarnya, dia ngambil dari mana. Ya. Iya saja. Kita Ustazah Indra cukup. Insya Allah cukup. Baik, terima kasih Ustazah Trisa atas pertanyaan-pertanyaannya. Gimana Faris, siap untuk pengujian kedua? Insya Allah siap saja. Lanjut ini. Ya, tanya jawab yang kedua saya serahkan kepada Ustadz Hari Anggit Cahyo Wibowo, SPD MPFIS. Kepada Ustadz Anggit saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Haris gimana, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat walafiat. Haris. Ini mohon maaf ya, saya gambarnya nggak bisa nampak karena nggak apa namanya, laptopnya nggak ada kameranya sedang di kantor. Ya, Ustaz. Saya mumpung ingat mau memberi masukan ya, tadi tentang yang kamu tampilkan tadi tuh, yang ada pantulan teratur dan baur. Coba ditampilkan sejenak. Yang mana, Ustaz? Kurang jelas, Ustaz. Yang barusan tadi tuh. Yang ada yang instrumen. Bukan, produkmu. Yang ada produk. pantulan baur dan pantulan teratur tadi loh. Ini, Ustaz. Ya. Ini kalau bisa, coba kamu play nih, sebentar. Sebentar, Ustaz. Saya on screen. Seperti ini, Ustaz. Itu kan kurang begitu jelas ya sebetulnya. Kalau saran saya, gambar ini tuh diperbesar, ya. Lalu di zoom satu berkas dulu saja. Jadi biar kelihatan kalau prinsip dasar pemantulan itu adalah sudut datang sama dengan sudut mantul. Baru nanti kamu bawa ke baik pemantulan teratur maupun pemantulan baur. Karena kalau seperti ini, apalagi kecil sekali nampaknya ini. Untuk gambar 1.2 itu. Ini jangan-jangan malah bingung siswanya. Ini bedanya apa ya yang atas sama yang bawah? Ya, harus ya? Iya, Ustaz. Untuk saya boleh menanggapi, Ustaz. Oh, itu masukan aja. Apa yang ditanggapi? Iya, Ustaz. Terima kasih untuk masukannya, Ustaz. Masukan kan bisa diterima, bisa enggak ya. Oke, tadi kayaknya Bu Trisha banyak masuk di
media ya, saya mau masuk di proposal gitu, biar adil ya. Saya baca ini proposalnya Faris ya. Saya sudah kasih coret-coretan. Pertama itu begini masukan saya. Ini masukan dulu aja Iris ya. Iya, monggo Ustaz, monggo. Kalau kamu ngambil referensi, itu diperhatikan betul. Yang kamu kutip dengan yang kamu tulis itu memang benar-benar nyambung substansinya. Bukan hanya sekedar nyambung kata-katanya gitu ya. Contohnya ini ya, kalau kamu sambil buka proposal di halaman pertama, saya ngambil satu contoh aja. Di yang terakhir, selain itu berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kimianti dan Prasetyo, modul yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya memunculkan kompetensi keterampilan abad 21 dan seterusnya. Nah, kira-kira orang kalau baca seperti ini akan punya pikiran Kimiati dan Prasetyo itu meneliti tentang apa kira-kira? Coba dibayangkan. Yes. Ya. Berarti kalau ini mereka akan meneliti tentang modul, Ustaz. Modul yang disediakan elektronik. Pemerintah. Ya enggak? Iya. Yeah. Sekarang kamu baca itu judulnya Kimiati dan Prasetyo itu. Di referensi itu. Judulnya pengembangan e-modul IPA berbasis PBL untuk meningkatkan literasi sains siswa. Sudah ada itu meneliti tentang modul. Ya kan? Gimana ini penjelasannya? Ini nggak cuma satu loh saya tangkap, tapi yang saya ungkap mungkin satu atau dua saja. Coba kalau perlu kamu tampilkan itu bab satu pendahuluan. Baik, Ustaz, saya tampilkan terlebih dahulu. Ustaz, boleh saya menanggapi, Ustaz? Ya, boleh. Nah, di penelitiannya Kimianti dan Prasetyo juga memaparkan modul yang telah disediakan oleh pemerintah, Ustaz. Mereka juga memaparkan itu di latar belakang yang mereka gunakan. Ya kalau seperti itu berarti kamu merujuknya bukan di artikel ini harusnya. Ya kan? Kalau itu diungkap Kimiati sama Prasetyo di latar belakang, berarti Kimiati dan Prasetyo merujuk lagi. Ya enggak? Di latar belakang itu saat mereka melakukan penelitian pendahuluan sebelum melakukan penelitian yang mereka lakukan, penelitian intinya maksudnya, Ustaz. Jadi mereka melakukan penelitian pendahuluan untuk meneliti apa yang sedang mereka progreskan seperti itu. Jadi Kimianti dan Prasetyo itu meneliti, mengumpulkan modul-modul yang dikeluarkan pemerintah gitu toh. Iya. Berarti ada datanya itu. Datanya tidak dicantumkan di situ, Ustaz. Hanya simpulannya. Statement seperti itu ya sulit dipertanggungjawabkan. Karena ini bicara pemerintah loh.
Ini kamu bikin klaim ini artinya, ya kan? Kamu ngeklaim pemerintah itu nggak bisa bikin modul yang memunculkan kompetensi abad 21. Karena artikel ini semua artikel ilmiah. Harus bisa dibuktikan. Ini kalau saya tanya buktinya apa nih? Kalau saya pemerintah lah ya, Anda buat klaim saya nggak bisa buat modul. Buktinya mana, Mas? Bisa membuktikan? Untuk pembuktiannya sebenarnya ada di penelitiannya mereka, Ustaz. Tapi di situ tidak dicantumkan Ya, berarti kamu kan nggak bisa kuantitatifnya. membuktikan. Ya kan? Kamu ngambil suatu pernyataan yang nggak ada buktinya. Berarti kan begitu. Ya, ya nggak apa-apa, diperbaiki gitu loh. Hal seperti itu diperbaiki, Des. Ya. Ya, Ustaz. Ya ini artikel ilmiah kok dan isinya klaim, coba bayangkan. Modul yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya memunculkan. Wah, bahaya nih kalau ketahuan nih. Ada nggak klaim kamu terhadap sekolah? Ayo. Ya kayaknya ada tadi. Kamu punya klaim sekolah ini begini, begini, begini. Saran saya dirahasiakan saja nama sekolahnya. Sudah, Ustaz. Sudah tidak dituliskan di situ, Ustaz. Ya. Cuma untuk menuliskan nama daerah aja, Ustaz. Bagus lah kalau gitu ya. Oke. Itu yang pertama masukannya ya. Dalam merujuk itu hati-hati ya. Ini saya baca nggak cuma satu harus ya. Jadi kamu bisa cek. Saya fotokan nanti surat-suratan saya yang saya antara apa yang dikutip dengan judul penelitian ini kurang begitu sinkron gitu. Oke. Oke, kalau masukan itu lalu beberapa tipe ya. Ada beberapa yang salah ketik. Ya, Ustaz. Ya ini tadi di apa namanya? Produkmu juga ada gitu. Ya, pas di paragraf pertama muncul paling atas tadi S-nya. Oke. Saya masuk ke pertanyaan ya. Garis. Siap, Ustaz. Kamu mengembangkan e-modul interaktif berbasis PBL pada materi optik geometri ya. Penelitian itu kan menyelesaikan masalah ya nggak? Iya, Ustaz. Sebetulnya ada masalah apa sih sehingga Paris itu mengembangkan e-modul itu? Problemnya apa? Coba jelaskan. Untuk dari ini saya mengacu ke penelitian, studi lapangan yang telah saya lakukan. Itu didapatkan hasil sekitar untuk yang di sini 70% itu mereka kesulitan memahami materi optik geometri. Bahkan 90% itu mereka masih belum menguasainya. Itu untuk materi optik geometrinya. Kenapa saya mengambil itu? Dan untuk modulnya di sini menurut wawancara yang telah saya lakukan terhadap guru di sana dan juga siswa, bahwa mereka sudah menggunakan modul elektronik, namun belum bersifat interaktif. Itu yang telah disampaikan oleh gurunya. Makanya saya berinisiatif untuk membuat e-modul interaktif untuk mengatasi pemahaman terhadap materi optik geometri itu. Seperti itu, Ustaz. Terus kenapa PBL? Itu adalah usulan saya untuk
untuk dipakai di modul tersebut karena di sini berdasarkan artikel yang dituliskan oleh Ustaz, saya izin membuka proposal, Ustaz. Karena menurut artikel dari luar maupun dari Indonesia, bahwa PBL tersebut adalah model pembelajaran yang melibatkan aktif peserta didik, dan gurunya itu adalah sebagai fasilitatornya. Itu menurut Sutrisno. Dan menurut Major dan Davidson, itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu juga hampir sama, Ustaz, dari pendapat Sutrisno tadi, dan guru sebagai fasilitatornya. Dan juga bahwa PBL tersebut dapat meningkatkan daya ingat atau mereka dapat menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan sebelumnya dan melanjutkan proses pembelajaran secara mandiri. Itu menurut artikel yang dipaparkan oleh Novita, Ustaz. Seperti itu. Sudah? Ya, seperti itu tadi, Ustaz. Karena menurut beberapa artikel yang telah saya kutip. Ya, intinya PBL itu kamu pilih ya berarti ya? Iya, saya pilih karena menurut artikel tersebut, Ustaz. Ya, enggak. Maksud saya, masalahmu ini kan bersumber dari sekolah, ya? Iya nggak sih? Iya. Kan dari tadi kamu bicarakan kan sekolah 70% sekian, dalam wawancara, jadi ini. Sementara PBL-nya ini kayaknya tadi nggak terlalu nyambung sama kondisi sekolah, ya nggak? Seandainya itu diganti bukan PBL gitu, bisa nggak? Tetap sesuai nggak dengan masalah? Untuk itu, Ustaz, saya telah melakukan wawancara, Ustaz. Juga sudah ada di proposal, insya Allah, bahwa mereka tuh kurang aktif dalam belajar, Ustaz. Dan PBL ini cocok untuk membuat mereka aktif, Ustaz, dalam pembelajaran tersebut. Lah ya, maksud saya berarti selain PBL nggak bisa, harus PBL untuk problem di sekolah ini. Untuk yang saya ajukan PBL, Ustaz. Iya, saya tahu yang kamu ajukan. Maksud saya kesesuaiannya gitu loh. Kalau ngajukan kan bebas. Kalau misalnya selain PBL, bisa untuk nggak? yang di sekolah tersebut itu memang yang paling cocok itu adalah untuk PBL, Ustaz. Oh, paling cocok PBL. Berarti yang lain kurang cocok. Iya, Ustaz. Untuk dari hasil studi lapangan yang telah saya lakukan itu, Ustaz. Kemudian oleh karena itu saya menyimpulkan memakai PBL tersebut, Ustaz. Ini kurang kuat itu cara ngambil kesimpulan PBL. Apa sih definisi interaktif itu apa sih, Mas Faris? Saya pengen tahu sih. Itu ada interaksi, Ustaz. Ada interaksi timbal balik kepada peserta didik. Di sini interaksinya antara peserta didik dengan modul yang mereka gunakan. Ada interaksi. Seperti itu, Ustaz. Saya mencoba membantu meramukan gitu. Bagaimana antara e-modul, interaktif, optik, dan PBL ini jadi sesuatu yang sinkron dan benar-benar dibutuhkan. Gitu.
khusus untuk menyelesaikan problem di sekolah ini. Belum terlalu dapat sebetulnya. Karena kalau dari penjelasan Faris tadi, itu bisa aja tuh PPL-nya saya ganti, itu paknya kemana gitu. Atau yang paling penting interaktifnya. Ya, berarti nggak usah pakai modul, ya. Ngajar aja langsung interaktif. Ya. Ya, di sekolah itu katanya kan pembelajaran kurang interaktif, ya. Nggak usah buat modul. Dan secara langsungnya lebih interaktif, langsung antara guru dengan siswa. Bener nggak? Untuk modulnya di sini kan untuk berperan sebagai bahan ajaranya, Ustaz. Dan untuk menuntun mereka interaktif. Kan di modul ini juga dapat digunakan bersama, ya mohon maaf, digunakan di pembelajaran dan dapat digunakan secara mandiri, Ustaz, tanpa atau bimbingan guru, tanpa bimbingan atau dengan bimbingan guru, Ustaz. Jadi memudahkan untuk belajar mandiri ya. Iya, Ustaz. Ya diperkuat lagi ya, ya. Jangan dipaksa-paksakan gitu ya. Jadi diperkuat betul. Saya pribadi belum nangkep ramuan yang benar-benar apa ya, pas gitu loh, sehingga memang butuh ini problemnya. Oke. Satu lagi item ya yang ingin saya tanyakan tentang tadi di define itu ada dua hal ya. Yang pertama, tampilkan itu slide-mu tadi, khusus untuk bagannya di 4D tadi. Baik, Ustaz. Ini, Ustaz. Oke. Pada tahap define itu kamu tuliskan di situ potensi dan masalah. Ya tadi masalahnya sudah kamu ceritakan. Sekarang potensinya apa yang kamu temukan? Di sini penelitiannya saya mulai dari masalah, Ustaz. Dari masalah yang saya dapatkan di sekolah tersebut. Berarti potensinya nggak ada? Menurut buku yang di buku Sugiono, Ustaz, di penelitian dapat dimulai dari potensi atau masalah, Ustaz. Di sini saya memulainya dari masalah, Ustaz. Oh, berarti tidak sama dengan yang ditampilkan di slide ini. Ini potensi dan masalah. Oh, mohon maaf, Ustaz, untuk ini. Salah ketik? Iya, tadi. Salah ketik gitu aja, enggak apa-apa. Iya, salah ketik. Ya, karena jawabannya pendek, salah ketik, saya tambah satu item lagi ya. Oke. Sekarang saya mau agak dalam ini ya. Haris, kamu tulis di sini 70% dari 40 peserta didik yang mengisi angket menyatakan mereka menganggap materi optik geometri merupakan materi yang sulit. Ya. Iya. Iya, Ustaz. Ini ada pembandingnya enggak? Pembanding maksudnya untuk pembanding untuk gimana, Ustaz? Saya kurang bisa menangkap maksudnya, Ustaz. Gini, saya beri analogi ya. Ada 4 orang nih, kelaparan nih, datang ke saya. Pak, saya lapar. Saya pengen makan. Ya. Oke. Saya ada sebungkus pecel. Iya. Kira-kira 4 orang tuh mau nggak makan? Mau, Ustaz. Mau. Karena apa? Karena apa? Karena mereka membutuhkan, iya. Betul. Sekarang keadaannya beda. 4 orang datang, lapar. Ini saya punya 4 menu. Ada rawon, soto, bakso, pecel. 4 orang itu akan milih apa kira-kira?
Akan milih salah satunya, Ustaz. Nah, salah satunya. Nggak bisa ya kita langsung katakan pasti akan milih ini gitu ya. Sulit ya. Sulit, Ustaz. Iya. Nah, yang saya tanyakan nanti, ini kamu ketika menanyakan dalam bentuk angket ke siswa itu ada pembandingnya enggak? Sehingga dia menyatakan materi geometri itu sulit. Sulit itu dibandingkan apa? Gitu loh. Misalnya gitu loh. Kalau geometri dibandingkan materi besaran pengukuran itu ya pasti jawabnya kan sulit. Kalau dibandingkan dengan fisika modern, apakah dia juga akan mengatakan kalau geometri ini sulit? Ada buktinya enggak di instrumenmu barangkali? Memang pertanyaan kamu mungkin berupa pilihan seperti itu antara materi ini mana yang Anda anggap sulit, sehingga sebagian besar menjawab geometri itu saya percaya. Gimana ini? Itu di angketnya itu saya langsung menjurus ke optik geometri, Ustaz. Jadi saya menanyakan pada mereka, jadi berupa wawancara sama angket itu tentang masalah tentang bagaimana ketika belajar tentang optik geometri, Ustaz. Nah, ternyata ketika mereka belajar mengalami materi lain kesulitan kamu tanyakan untuk di atas satunya enggak, Ustaz. Saya langsung menuju ke optik geometri. Namun langsung ditemukan mereka kesulitan, Ustaz, untuk memahami ya. materi tersebut. Nah, artinya kalau misalnya saya ini datang ke sana, saya bertanya ya, memberi opsi ke mereka, mana materi yang menurut Anda sulit? Ini ada geometri, ada fisika modern, ada listrik magnet gitu ya. Bisa jadi mereka nggak milih geometri berarti ya? Kalau di sini kan 70%, 70% mereka mengatakan optik geometri itu sulit. Ya. Jadi mereka jadi mereka memberikan statement tersebut itu 70% mereka mengatakan tersebut. Iya, saya tahu, udah dengar 3 kali saya. Ya, maksud saya itu tadi loh, Riz. Ya. Kalau pertanyaannya di itemmu itu menjamin bahwa memang ini kondisi realnya, ya kuat akhirnya. Bahwa memang penelitian ini menyelesaikan masalah betul. Karena bisa jadi, sebetulnya materi yang mereka anggap paling sulit itu bukan geometri. Ya, bukan optika geometri, sorry ya. Jadi materi yang lain gitu loh. Harusnya Faris punya bukti bahwa memastikan bahwa yang memang diperlukan saat ini di sekolah itu geometri. Gitu ya. Ustaz, boleh saya menanggapi, Ustaz? Boleh terakhir dong. Nah, untuk materi yang paling sulit bagi mereka mungkin itu bukan, bisa jadi itu bukan optik geometri, namun di optik geometri ini kan juga masuk salah satu kategori materi yang mereka anggap sulit. Nah, oleh karena itu saya menjadikan materi optik geometri dalam penelitian ini sebagai salah satu materi yang mereka anggap sulit. Oke. Ya, cukup ya. Artinya bisa jadi ini sebetulnya bukan masalah utama mereka ya. Betul, ini masalah bagi mereka karena ini sulit bagi mereka, ya kan? Tapi bisa jadi sebetulnya masalah mereka yang lebih penting bisa jadi bukan ini. Ya kan? Karena Faris belum sampai ke sana ngambil datanya. Benar nggak? Iya, Ustaz. Oke, cukup berarti saya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Oke, Ya. terima kasih Bu Indra. Ya, terima kasih Ustaz Anggit atas pertanyaannya ini sebenarnya lebih dari 20 menit ya. Tapi saking serunya saya emang mau memberhentikan. Baik, langsung ke penguji yang ketiga. Saya serahkan kepada Kak Prodi, Ustadz Faiz Hashim, MPD. Monggo Ustadz Faiz, bisa langsung dimulai. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, Mas Faris ya. Selamat sudah sampai titik ini ya.
Semoga nanti lulus Terima ya. kasih, Ustaz. Kalau enggak lulus ya diulangi Amin. saja ya. Ya, semoga lulus ya. Ya, ini terkait dengan Amin, Ustaz. Amin. proposal ya. Setiap penelitian Iya, Ustaz. itu kan pasti berawal dari sebuah permasalahan. Ya, penelitian apapun ya, termasuk skripsi itu. Jadi kamu harus punya masalah dulu ya. Jadi mencari masalah itu ya. Ya, mencari masalah dengan need assessment-nya itu kan ya tadi kan ya. Need assessment sudah dilakukan. Iya, Ustaz. Gitu ya. Ya. Iya, Ustaz. Oke, sudah. Itu di mana need assessment-nya? Ini saya menyebutkan nama sekolah, Ustaz, nggih? Ya. Di SMAN Kerja, Ustaz. Ya, kenapa di situ? Karena di sekolah tersebut sesuai dengan kriteria yang telah saya tentukan. Apa kriterianya? Itu sekolah tersebut memakai kurikulum 2013 karena yang saya jadikan patokan di proposal ini adalah kurikulum 2013 dan akreditasi yang dimiliki sekolah tersebut adalah A. Seperti itu, Ustaz. Oke. Instrumen need assessment apa sudah divalidasi terlebih dahulu, Mas? Sampun, Ustaz. Sudah. Ya. Nanti ikut dilampirkan ya hasil validasinya ya dari validator ya. Instrumen itu sudah valid ya. Intinya sudah bisa dipakai untuk mengambil data awal atau dipakai untuk need assessment. Ya. Oke, itu satu. Kemudian sebentar, ada yang masuk. Oke, yang kedua, masalahnya ini tadi sudah dibahas ya, karena masalah ini menjadi sebuah hal yang sangat mendasar, fundamental sekali ya ketika melakukan sebuah penelitian. Ya, tadi saya nyaut dari Ustadzah Trisha dan Ustadzah Anggit. Ya, kamu kan tadi hasilnya dipaparkan di proposal, tadi 70% susah, gitu ya, susah memahami fisika. Oke, kamu menawarkan sebuah modul yang harapannya kan nanti modul ini nanti akan memudahkan siswa belajar fisika, khususnya pada optik geometri, gitu ya? Iya, Ustaz. Betul. Oke. Kamu sendiri sudah kamu kan yang buat nanti kan ya? Iya, Ustaz. Ya. Saya yang buat. Sudah dipastikan kamu sudah expert di optik geometri belum? Untuk ekspor, saya meyakini saya bisa untuk di optik geometri tersebut, Ustaz. Karena sudah berkali-kali belajar, juga sudah berkali-kali diulangi, Ustaz. Nah, itu ya. Jadi membuat skripsi, apalagi tadi mengembangkan modul, itu kan skripsi itu kan kamu menemukan masalah, kemudian merangkum masalah tersebut menjadi menawarkan solusi dari masalah yang dirangkum dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, kemampuan ini diperlukan ya, kamu bisa merangkai sebuah tulisan ilmiah yang bagus ya. Yang kedua, jangan lupa materi ini menjadi salah satu hal yang penting juga itu ya. Jangan sampai kamu yang ditulis itu salah konsep gitu ya. Tadi untuk validator ada ahli materi enggak? Ada, Ustaz, ahli materinya. Ada ya. Apa aja validatornya? Yaitu ahli materi, yaitu dosen pendidikan fisika yang mengampu mata kuliah optik, terus kemudian ahli kegrafikan, dan dan guru SMA, Ustaz. Oke. Ya. Itu sudah dibuat instrumen untuk validasi? Instrumen validasinya sudah, Ustaz. Sudah. Apakah instrumen validasi dari ketiga validator itu sama? Iya, Ustaz. Ketiga validator instrumennya sama, Ustaz.
Itu. Ya. Sama gimana? Ngapain? Kalau sama ya satu aja, enggak apa-apa. Apa bedanya validator ahli materi, terus kegrafikan dan praktisi dari guru kalau misalnya instrumennya sama? Ini untuk itu, untuk objektivitas itu pengujian, Ustaz. Jadi tidak ada objektivitas tidak ada subjektivitas di validator yang digunakan. Seperti itu, Ustaz. Tapi kamu saya keahliannya di kegrafikan ya. Kegrafikan itu ngecek apanya sih? Iya. Ngecek tata letak sama grafik antara gambar, Ustaz. Maksudnya grafik di sini adalah perpaduan. Seperti itu, Ustaz. Nah, kemudian yang ini, yang memvalidasi tadi animasimu, kemudian simulasimu yang di VBA Excel itu siapa? Untuk yang di animasi itu ahli kegrafikan untuk tata letaknya, saat penempatan, terus kemudian penggunaan gradasi warna, seperti itu, saat. Untuk pengadaan gambar, untuk menjelaskan teks di sebelahnya, itu nanti lebih ke validasi materi, Ustaz. Pertanyaan saya jelas. Yang memvalidasi simulasi VBA Excelmu itu jelas-jelas valid bisa digunakan itu siapa? Itu untuk grafikan, Ustaz. Kegrafikan. Istilahmu itu loh, istilahmu kok saya dengar juga aneh. Ini kamu mengambil data sumber dari mana? Ngambil validator 3 itu tadi. Dari penelitiannya dilakukan, saya buka untuk sebentar, Ustaz, untuk melihat namanya, Ustaz. Mohon izin. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani, Ustaz. Ramdhani itu apa? Skripsi, tesis, atau disertasi, atau artikel ilmiah saja? Skripsi. Sama juga saya mengacu untuk penamaan, saya juga mengacu ke BSNP, Ustaz. BSNP, ada validator kegrafikan? Di situ menyebutkannya kegrafikan, Ustaz. Makanya saya mengambil nama kegrafikan tersebut, Ustaz. Oke, nanti di ini lagi ya, masalahnya itu kan ada animasi, simulasi ya. Simulasi itu menjadi sangat penting ya, apalagi fisika itu kan erat kaitannya dengan skill laboratorium. Nah, praktikum itu ya. Iya. Gitu ya. Bukan sembarang dilihat dari estetikanya saja, tapi konsep fisika yang terkandung dalam simulasi itu harus benar. Iya, Ustaz. Oke. Ya, terus kira-kira kamu akan menawarkan sebuah solusi ya. Solusinya adalah modul. Ya. Modul interaktif ya, modul interaktif. Saya melihat modulmu itu belum ada rasa interaktifnya, belum ketara banget gitu. Apalagi modulmu itu hanya satu warna saja, enggak menarik. Kalau saya siswanya, saya buang itu, Mas, modulmu, Mas. Ya, saya boleh menanggapi, Ustaz. Ya. Nah, pertama untuk yang warna, Ustaz, di warna yang di deskripsinya kan tertulis bahwa penggunaan warna itu tidak boleh terlalu banyak, Ustaz. Makanya saya memakai warna dasar seperti itu, Ustaz. Itu untuk penggunaan warnanya. Saya bukan hanya warna, tampilan, estetikanya. Kan modul interaktif. Ya, misal gini ya, analoginya gini. Saya mau interaksi dengan seseorang ketika orang-orang tersebut menarik bagi saya. Misal wanita ya cantik misal ya.
Misal kalau misalnya Iya. ya yang menarik itu loh, nggak kucel gitu loh. Nggak kucel, nggak acak-acakan ya. Tampilannya apa namanya? Intinya menarik gitu loh, Mas. Nah, ini kan harus punya daya tarik gitu. Kalau misalnya ada syarat terjadi hubungan interaksi itu kan, biar ada interaksinya itu menariknya di mana? Daya tarik mulai di mana? Ya, daya tarik produk itu. Daya tarik Ini. untuk yang di gitu. Coba tampilkan modulmu itu. Intinya kan kamu skripsinya kan modul ya. Produknya kan modul nanti. Iya, Ustaz. Nah, yuk saya ke modul aja wes. Nah ini, ya, ini enggak menarik sama sekali. Ini hanya teks saja, teks saja. Klik ya, klik tadi ada animasi. Hanya klik saja satu kali aja. Yang lain kalau misalnya pun ya, saya lebih kalau saya jadi siswa itu, saya lebih memilih animasi saya download SWF di Google misalnya seperti itu. Lebih menarik. Nah, jadi kan apa yang kamu gini, kamu memiliki daya tawar. Nah, daya tawar itu harus berkualitas gitu maksudnya. Dari sisi apa? Dari sisi packagingnya, kan ini harus menarik sehingga ada hubungan ada memunculkan apa namanya tadi harapannya kan e-modulnya itu menjadi e-modul yang interaktif. Gitu. Nah, tadi misal ada simulasi ya. Simulasi itu kamu buat sendiri atau kamu ambil dari mana, Mas? Kalau simulasinya saya mencontoh, Ustaz. Jadi saya buat sendiri di mencontoh. Nah, coba simulasinya munculkan coba. Mana simulasinya? Halo, macet, Mas. Halo? Halo? Mana suaranya? Oh, macet ya? Faris masih ada enggak? Wah, hilang dah. Wah, los. Oh iya, out. Ya, mohon ditunggu ya. Mungkin kendala sinyal ini.
Halo, Zat. Assalamualaikum, Zat. Ayo, salam. Ayo di share screen. Ayo, mana tadi? Produkmu mana? Halo, Zat. Iya, mana produkmu di share screen? Ini, Zat. Saya meminta bantuan Rama, Zat, untuk share. Zat. Sudah muncul, Zat. Belum. Kurung, Ram. Kurung. Iya. Halo, bisa enggak, Mas? Di perangkat kita itu, Zat. Ini sistemnya error, Zat. Sepertinya, Zat. Di ketiganya itu, Zat. Apanya error? Laptopnya error dah. Laptopnya aman, Zat. Terus dokumennya bisa dibuka enggak? Ini sudah terbuka, Zat. Ya udah di-share. Oh, laptopmu kurang canggih. Banting aja, Mas. Saya yang share. Iya, Zat. Ngerepoti dosen iki. Mana ini? Ini udah saya share screen ini. Ustaz, untuk simulasinya di Excel, Ustaz. Gimana? Di produknya, di satu perangkat itu ada Excel yang bernama Optik, Ustaz. Enggak, kan harus nge-link ke produkmu kan? Ini kan modulmu kan? Nah, ini toh. Ya. Ya, itu modulnya, Ustaz. Nah. Oke, ini. Ini tadi animasimu ya. Komentari Pak Anggit tadi ya. Suruh ganti. Terus ini apa ini? Ini animasi apa ini? Hah? Ini itu animasi kayak portal untuk cermin, ini. Ustaz. Cermin gimana, Mas ini? Ya, itu saya ambil dari dua sisi, Ustaz. Maksudnya dari sisi samping sama sisi depan, Ustaz. Karena untuk sisi sampingnya untuk mengukur untuk simulasi jarak, Ustaz. Oke, yang penting kamu paham ya. Dan nanti kalau siswa bingung, kamu bisa menjelaskan ini apa Ustaz ini, Pak? Kayak mainan orang-orangan. Ya, jadi biar menarik seperti apa gitu kan. Ini animasi. Saya coba ya satu-satu ya. Ini cermin apa ini? Cermin cembung, Ustaz. Maaf, cekung, Ustaz. Mohon maaf. Mohon maaf, Ustaz. Fungsinya apa cermin cembung ini? Cekung, Ustaz. Mohon maaf, ya. Cekung. Buat apa fungsinya ini? Kalau cermin cekung ini
Apa? Untuk itu, untuk kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya kurang bisa menemukan untuk Loh, fungsinya, Ustaz. ya apa ya ganti wae Kan- materinya, Mas. Karena biasanya kalau di praktikum misalnya untuk sederhana, itu untuk memakai sendok, Ustaz, sendok. Apa? Kalau di yang pernah saya cari, Ustaz, itu Pak, sebentar untuk Pak, aku mau apa penjelasannya cermin itu apa kok ada stainless steel apa itu? Mana? Yuk, cobalah untuk bercermin menggunakan bagian dalam dari sendok stainless steel. Cermin itu apa le? Ambil dari ini kamu copy dari mana sih materinya? ini saya nggak tahu bisa tentu. Saya Nulis dari mana? Saya melihat dari buku SMA. Mau saya lihat itu. Dari mana wes? Suwen kamu ambil. Dari produk. Dari itu, Ustaz. Tangguh Bindu, Ustaz. Kayak gini tulisnya. Materi ya. Materi itu ambil dari buku fisika, buku babon fisika. Ya. Jangan ambil dari buku SMA deh. Dari Serweta. Dari apa lagi? Halide. Itu gambarnya juga ini salah, itu nggak lurus itu garis-garisnya itu. Ya, Riz, itu harus diperbaiki, Riz. Itu garis nomor 2 dari atas itu kan miring itu. Kalau miring itu nggak di titik fokus itu. Ya, ini loh. Yang bawah juga. Ini loh, Mas. Memang susah. Tapi enggak apa-apa ini ya. Ini kan miring, Mas. Kalau berdasarkan agak miring, Ustaz. Ora agak miring tok iki. Kalau berdasarkan hukum sinar istimewa dari cermin cekung ya. Ini kan harusnya sejajar dengan sumbu utama cermin cekung, kemudian dipantulkan menuju titik fokus. Lagi sejajar tagak iki. Gak sejajar iki, Mas. Yo diperbaiki ya. Maksudnya animasi oke, bagus. Saya hargai ini bagus. Tapi memang ada beberapa yang untuk materi saya sarankan ambil dari buku yang jelas-jelas valid ya. Dari CW, dari Halide Resnik lah paling enggak. Halide Resnik kan itu kan ada yang terjemahan. Ya, ada, Ustaz. Jadi materinya itu jelas gamblang enggak bingungi gitu, Mas. Nah, terus ya. Enggak apa-apa, ini kan untuk produk itu kan nanti kan setelah proposal ya. Setelah proposal nanti ya intinya di produk ini. Ya. Nah, ini ya. Ini dicek. Tadi kan ada ahli grafik ya, harusnya bisa enggak lolos ini. Ini tumpuk-tumpuk ini ya. Dicek aja Mas ya tadi ya produknya. Tapi baguslah. Lumayan untuk proposal untuk sedang proposal sudah buat sejauh ini. Nah, ini ya. Ini Iya, Ustaz. Nah, ini kamu itu untuk muncul itu enggak? saya buat sendiri, Ustaz. Excel-nya muncul enggak? Kalau saya coba di laptop saya kemarin tuh muncul, Ustaz. Jadi saya klik di play-nya itu langsung otomatis. Saya share-nya harus share screen ya. Betul ya? Iya, Ustaz. Ini ya, ini tadi tadi saya dari e-book itu tadi saya klik munculnya seperti ini ya. Excel-nya ini ya. Ini simulasinya ya. Iya, Ustaz. Simulasinya. Ini bagus simulasinya. Coding-codingnya kamu bikin sendiri atau adaptasi kamu? Di sini tidak memakai coding, Ustaz. Memakai fungsi if sama equation. Oke. Ustaz bisa lihat di sebelah kanan, Ustaz. Oke.
siap. Jadi ini untuk simulasi. Simulasi ada berapa sih simulasinya selain ini? Ini baru ini ya, baru pembiasan apa ya? Pemantulan pembiasan saja. Oke. Ya, ya lumayan inilah. Menarik ya. Oke, bisa digerak-gerakkan. Bisa untuk ambil data ini ya. Oke, ya. Bisa untuk ambil data ya. Oke. Siap, Mas. Cuma untuk materinya, Mas. Jadi untuk materinya nanti ambil dari buku yang jelas-jelas. Paling dari diusahakan jangan buku SMA ada. Buku SMA sebagai suplemen saya. Buku SMA pun ambilnya dari Marten ya, jangan yang lain ya. Marten Kanginan kan yang kita pakai kan Marten Kanginan untuk SMA. Oh iya. Nah, itu ya tadi terkait dengan interaktifnya masih kurang ya. Kemudian, nah modulnya ini kan PBL ya. Tintak PBL apa, Mas? Untuk sintaksnya ya Ustaz. Ya Ustaz, akan saya tampilkan Ustaz. Untuk sintaksnya itu dimulai dari pemberian permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Itu permasalahan yang berhubungan dengan fisika. Ya. Kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini menggunakan pendahuluan. Maaf. Kemudian peserta didik akan melakukan penyelidikan secara individu maupun kelompok. Untuk bisa secara individu ataupun secara kelompok. Dan selanjutnya mereka akan menganalisis dari teori yang telah mereka pelajari di penyelidikan tersebut, dan mereka selanjutnya akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sebenarnya yang ini saya salah tulis 2/3, Ustaz. Mohon maaf. Oke, ya. Dan yang terakhir itu mereka mengevaluasi sama menjawab pertanyaan yang ada di awal tadi, Ustaz. Ya. Seperti itu, Ustaz. Pertanyaan saya. Apakah modulmu itu sudah merepresentasikan ya dari sintak PBL? Sudah, Ustaz. Dari yang pertama ini yaitu pemberian permasalahan. Di sini saya berikan 5 contoh permasalahan yang nanti akan mereka pecahkan. Mana? Kemudian mereka akan menganalisis, iya ini. Ustaz, boleh saya yang share screen, Ustaz? Oh, sudah bisa. Oh, ya saya Insya Allah, Ustaz. Oke, sudah dibuka dulu dokumennya. Ya. Oke, Ustaz. Siap. Monggo, Mas. Masuk, Ustaz nih. Ya, masuk, Mas. Nah, di sini kan pemberian permasalahan. Ya, Ustaz. Di sini kan pemberian permasalahan, Ustaz. Saya berikan 5 contoh permasalahan yang nanti mereka pecahkan. Kemudian dari materi yang disajikan di sini, mereka akan menganalisisnya. Kemudian di percobaan atau di simulasinya, di percobaan singkat yang seperti tertera di slide. Mohon maaf, saya potong. Itu nanti mereka akan. Saya potong. Iya, Ustaz. Oke. Iya, Ustaz. Habis fenomena masalah itu, habis masalah apa? Untuk menganalisis konsep, Ustaz. Ya, menganalisis konsepnya, Ustaz. Menganalisis konsep? Nah, ini mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Aktivitas memberikan materi yang berhubungan dengan ini dah. Iya, Ustaz, pemberian materi maksudnya, Ustaz.
Oke. Nah, terus kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan individu. Mana yang ini sintak ketiga ini? Untuk yang sintak ketiga itu mereka akan ini Zat, menganalisis materi-materi yang ada di sini Zat. Dari mulai animasi, terus kemudian simulasi Zat, seperti itu. Kemudian yang bagian untuk yang tahap ketiganya, untuk yang tahap keempatnya, itu melakukan analisis hubungan antara teori dengan masalah yang disajikan. Mereka akan melakukan praktikum sederhana seperti yang tertera di akhir slide ini. Akhir slide praktikum sederhana untuk membuktikan konsep yang mereka pelajari tadi terhadap fenomenanya Ustaz. Oke. Kemudian mereka akan menyimpulkan sendiri terhadap pertanyaan yang di awal tadi. Dan untuk latihan soalnya juga sudah disediakan Ustaz. Latihan soal dan juga kuisnya sebagai bahan evaluasi pemahaman mereka Ustaz. Biar muncul ya Mas ya. Ini nanti dipertajam ya. Jadi modul itu kan ada kamu bikin modul itu harus modul itu kan diberikan kepada siswa biar siswa itu bisa belajar mandiri ya. Sesuai dengan karakteristik modul ini bermuatan PBL. Ya harus sesuai dengan sintak-sintak PBL. Harus muncul benar-benar clear muncul di situ. Jadi misal tadi masalah ya, pada orientasi masalah ya. Ditulis saja di situ sintak 1 gitu, biar jelas, clear gitu. Tapi ya dipertajam baik konten maupun muatan-muatan yang bisa merepresentasikan dari sintak setiap sintak tadi dari 1 sampai 5 gitu. Paham Mas Faris? Paham Ustaz. Oke ya. Oke, jelas ya. Ya, ini nanti diperbaiki, yo entah dirombak total, entah diganti, enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah ada gambaran. Dan interaktifnya itu ditambahi gitu Mas. Jadi ketika melihat itu tadi ya menarik, modulnya benar-benar menarik. Oh ternyata juga interaktif. Mungkin ini Mas, tadi kan saya lihat kuisnya itu terpisah ya. Kuisnya terpisah ya. Halo. Iya, terpisah Ustaz. Terpisah itu ini masuk ke kuis itu pakai apa? Pakai link atau pakai gimana? Pakai hyperlink seperti yang di Excel tadi Ustaz. Pakai hyperlink tersebut Ustaz. Oke, tapi saya tadi lihat itu kuisnya itu bentuknya hanya pilihan ganda, betul ya? Iya. Nah, pilihan ganda. Pilihan gandanya. Nah, dan itu iringan musiknya itu ya membuat anak tidur Mas, bener ya. Tadi Ustaz Roman enggak ngerjain malah tidur. Karena musiknya itu sangat mendayu-dayu. Coba kalau saran saya gini, biar ini saran ya mungkin. Jadi biar Mas Faris itu membuat platform kuisnya itu juga bagus, menarik. Di modulnya ini, di e-modul interaktif itu kamu sajikan barcode gitu ya, kayak dulu punya Majid itu loh. Itu menarik Mas, walaupun judulnya bukan e-modul interaktif, tapi tampilannya itu menarik. Nah, tapi interaktif gitu loh. Walaupun namanya modul bukan modul interaktif, tapi interaktif. Bukan masalah warnanya Mas ya. Ya itu menjadi salah satu ya. Kalau ini satu warna kan nggak menarik Mas. Jadi bukan kalau saya mengejawantahkan itu nggak bisa sama kata-kata. Intinya biar menarik seperti apa. Coba ketika kamu sajikan ini ke temanmu saja, menarik enggak? Kalau jujur ya enggak menarik gitu ya. Biar menarik seperti apa itu ya. Intinya itu. Yang kedua itu kontennya itu harus benar, konsepnya harus benar. Oke, clear ya. Dan harus punya muatan-muatan PBL itu. Karena ini modul yang suaranya belakang banter banget itu. Modulnya itu tesnya itu tes PBL. Paham ya? Paham Ustaz. Tes PBL, sintaksnya itu harus muncul. Clear gitu Mas. Jelas?
Jelas, Zat. Oke. Dan urutan modulnya itu dipelajari seperti yang kemarin kayak punya Mas Majid itu kan, ya jadi ada petunjuk penggunaan modul juga ada, terus tadi sintaksnya tadi ya, sintaks PBL itu jelas, clear, kemudian apalagi ada unsur-unsur modul harus dipenuhi. Ya selain tadi yang masukan yang saya sarankan, saya berikan di awal. Itu ya Mas ya, clear, jelas Mas. Iya, Zat. Oke. Clear, Zat. Ini sudah bagus. Insyaallah, Zat. Tinggal dibagusin lagi, gitu ya. Iya, parah. Berikutnya, tidak tahu ini waktunya masih apa enggak, labas aja wes. Berikutnya Monggo, Zat. terakhir insya Allah. Ini kan tadi di proposal sudah menyampaikan ada kelemahan PBL. Kenapa, Zat? Ada kelemahan PBL, Zat? Iya. Makanya itu belakangmu suruh diem itu. Ya, Zat, di PBL juga ada apa? Kelemahannya, Zat. Seperti yang tertera di bab 2-nya. Mohon izin untuk membuka proposal, Zat. Yo, terserah. Gitu. Untuk kelemahannya di sini kan tertera jika peserta tidak memiliki kepercayaan dia akan masalah yang dipelajari, maka mereka akan cenderung untuk enggan mencobanya. Jadi itu salah satunya. Tapi di sini untuk persentase kelemahannya sama kelebihannya itu lebih banyak kelebihannya. Oleh karena itu saya mengambil model pembelajaran PBL ini, Ustaz. Ya sih dah. Saya tanya kelemahannya kok kamu bicara kelebihan. Iya, Ustaz. Terus apa lagi? Itu yang kedua yaitu membutuhkan banyak waktu untuk melakukan model pembelajaran ini hingga selesai. Kemudian yang ketiga yaitu sulitnya merancang permasalahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi untuk pihak gurunya untuk memilih fenomena fisika di kehidupan sehari-hari untuk sebagian guru itu merasa kesulitan. Tapi sudah saya sediakan beberapa contohnya, Ustaz. Oke, sip ya. Kemudian contohnya ya sudah diberikan ya. Jadi tinggal pakai guru gitu ya. Iya, Ustaz. Nanti Iya, divalidasi tinggal pakai. ya. Divalidasi itu maksudnya fenomenanya itu, masalahnya itu kira-kira kontekstual enggak? Sesuai enggak dengan apa namanya? Iya, sesuai. Ya semuanya terkait dengan sintaksnya dengan juga, terus konsepnya juga, wis ya, gitu ya. Nah, gitu. Modulnya itu ya, modulmu itu kan sebagai daya tawar solusi ya. Ya, daya tawar solusi ya. Nah, apakah modul kamu itu juga benar-benar yakin ya bisa untuk menutup kelemahan-kelemahan dari tadi PBL, ketika PBL ini dijadikan model pembelajaran oleh guru yang bersangkutan? Menurut kelebihan PBL yang saya tertera di proposal itu dapat menanggulangi kelemahan siswa untuk belajar tentang optik geometri ini. Dari mana buktinya? Itu salah satu kelebihannya, Ustaz. Saya buka, Ustaz, yaitu permasalahan yang digunakan adalah permasalahan kontekstual di kehidupan sehari-hari. Nah, karena menurut penelitian lapangan atau wawancara yang saya lakukan kemarin, mereka kurang diajak aktif dalam mengeksplor konsepnya. Jadi kurang diajak praktikum atau kurang diajak ke lingkungan sekitarnya. Jadi di sini mereka akan diajak untuk pertama mengaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari di kontekstualnya, di pertanyaannya awal seperti itu. Oke. Ya. Tapi yang menjadi catatan gini, Mas. Mas Faris tidak bisa mengklaim. Itu klaim, Mas. Ya, itu klaim.
apalagi deskripsi itu kan harus berbicara secara ilmiah, ya. Tidak bisa Mas Faris itu harus mengklaim ini bisa mengatasi kelemahan-kelemahan, itu tidak bisa. Ini hanya bisa diuji dengan sebuah eksperimen. Sudah beda penelitian lagi ini, Mas. Ya. Hati-hati kalau jawab, ya. Tidak boleh dalam menulis skripsi atau namanya artikel yang bermuatan ilmiah itu membuktikan dan sebagainya. Klaim-klaim itu harus didasari apa? Ya didasari dengan kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan metode ilmiah yang benar. Gitu ya. Hati-hati kalau jawab. Oke, clear ya? Sip. Iya. Paham enggak? Jadi tidak bisa Mas Cowok Faris. dapat dipahami, Zat. Mas Faris tidak bisa mengklaim itu, tidak bisa. Ini harus dibuktikan dengan eksperimen. Ini beda penelitian lagi, Mas. Kecuali Mas Faris mau pengembangan terus dieksperimenkan, itu bagus. Tapi ya selama itu nanti jadinya. Mas Faris ya, tetap semangat ya Mas Faris ya. Ya. Siap, Zat. Oke, ya enggak apa-apa. Tetap semangat. Ini sudah lengkap, proposal sudah bagus, tinggal nanti perbaikan sesuai dengan penguji ya. Pertanyaan-pertanyaan semua dari mulai Ustazah Trisha sampai saya itu harus dijawab di revisian. Oke? Iya, Ustaz. Oke. Ya, clear ya. Dan, oke, itu dari saya, Mas. Dari saya sudah. Terima kasih, Ustaz. Ya, mohon maaf ya. Tetap semangat loh ya, maju terus, pantang kendor. Assalamualaikum. Siap, Ustaz. Terima kasih Ustadz Faiz. Wah, waktunya sampai habis. Terima kasih, Ustaz. Ya, mohon maaf kalau begitu untuk dosen-dosen dari prodi lain. Pada kesempatan ini belum bisa memberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, untuk sebelum ke penutup, mungkin saya menuju ke Ustazah Trisha lagi untuk memberikan closing statement sebagai ketua penguji hari ini. Monggo Ustazah Trisha. Ya, Mas Faris, selamat ya. Alhamdulillah, hampir 2 jam. Wah, keren sekali nih. Hampir 2 jam sudah ini dengan 3 penguji. Tadi banyak sekali pertanyaan dan masukan-masukannya. Nanti revisinya 2 minggu mulai dari hari ini ya. Apabila dinyatakan lulus. Ya, nanti insya Allah nilainya besok sudah bisa keluar. Hari Jumat besok nilainya sudah bisa dilihat. Kalau misalkan lulus tanpa revisi, berarti nggak usah revisi nih, langsung aja lanjut skripsi gitu ya. Tapi kalau ada lulus dengan revisi, nanti 2 minggu batasannya untuk merevisi ke masing-masing penguji. Ya. Iya, Ustaz. Tadi ini di record ya sama Pak Faiz. Nanti kalau ada yang kelewat nanti bisa dilihat lagi di recordnya. Nanti dijawab pertanyaan masing-masing penguji. Ya, tunggu pengumuman besok ya. Itu aja. Semangat ya, Mas Faiz. Semangat. Terima kasih, Ustazah. Ya, Mas bisa dilihat-lihat ya. Sekarang tuh banyak sekali modul-modul interaktif, apalagi menyambut era pandemi ini ya, era COVID-19 yang kita semua PJJ itu banyak sekali guru-guru yang berlomba-lomba membuat modul interaktif menggunakan banyak-banyak platform itu ya. Ada yang pakai AR itu, augmented reality itu sekarang sudah biasa, itu sangat interaktif sekali dan sangat menarik. Tadi yang VBA tadi dulu saya juga pernah menyarankan ya, VBA Excel aja itu berharap total itu menarik seperti itu. Nanti kamu lagi ya Mas Faris ya. Iya, Ustazah. Lagi dengan pembimbingnya ya. Bisa insya Allah. Itu saja dari saya. Pak Faiz ada lagi enggak? Ada tambahan? Ya, pokoknya tetap semangat Mas Faris ya. Siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, siap. Itu saja. Ditunggu besok pengumumannya ya Mas Faris. Iya, Ustazah. Ya. Saya kembalikan ke Ustazah Indra. Baik, terima kasih Ustazah Trisha.
Ya, Faris ya, didengarkan ya, dicatat. Banyak sekali itu tadi masukannya saya lihat. 2 pekan harus sudah selesai revisinya. Iya, Zaza. Ya, baik. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara seminar ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.